teng kitab Fathul Qoribe matane niku Qoyatu wa Takrib. Niki nglanjutna selanjutnya nggih niku faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ana fasal suwiji fi qasri sholati mertelaken ing dalem ngringkas salat utawa ngosor salat wa jam'iha lan jamak salat. Jadi niki fasal nerangna bahwa Islam niku ada beberapa keringanan. Sangat difardukane salat, insyaallah ya tetap main keringanan, tidak ada yang memberatkan. Salah satunya qasar ataupun jamak. Jadi saderenge kula lanjut pembahasan kitab perlu diketahui bahwa singarane salat qasar, singarane salat jamak niku berarti meringkas daripada salat. Jamak salat niku berarti ngumpulna salat zuhur dikumpulna teng asar ataupun asar didhisitna teng zuhur. Maghrib isya dikumpulna teng maghrib. Niku arane jamak. Gandengane mung loro tok, zuhur karo asar utawa maghrib karo isya. Subuh niku tidak bisa dijamak. Lah jamak ada dua macam, yaitu jamak takdim karo jamak takhir. Takdim berarti mendahulukan sholat, dikumpulkan jadi satu pada waktu yang pertama. Contoh zuhur dan asar. Sholat asar dilakukan pada waktu zuhur, itu boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu nanti yang akan diterangkan. Yang kedua yaitu ada jamak takhir. Jamak takhir adalah mengumpulkan sholat di akhir waktunya. Contoh zuhur karo asar, zuhure dikerjakan di dalam sholat asar. Ini ku angsal, tapi harus memenuhi beberapa syarat. Ora kabeh oleh. Ketika syarat nanti yang akan diterangkan terpenuhi maka boleh. Kalau tidak terpenuhi nggih mboten pareng, tidak boleh menjamak sholat. Setelah jamak ada takdim, ada takhir, terus juga masih diberi keringanan lagi supaya wong niku aja sampai ninggal sholat. Itu dengan cara qasar. Qasar itu bonus, ngeringkes, diskon. Kampane yang hanya bisa diqasar adalah sholat-sholat yang 4 rakaat, yaitu isya, zuhur, asar. Subuh ora bisa, maghrib ora bisa. Dikosor berarti diringkas menjadi 2 rakaat. Zuhure cukup 2 rakaat, asare juga cukup 2 rakaat. Itu namanya kosor. Maghrib tidak bisa. Terus isya bisa dikosor. Terus double rukhsah. Double rukhsah berarti dijamak ya dikosor juga boleh. Nanti pilihannya bebas, jamak takdim apa takhir. Plus dikosor juga boleh. Jadi keringanan supaya orang-orang itu tidak sampai meninggalkan sholat. Perlu diperhatikan kembali bahwa uzur daripada sholat itu hanya 2, lupa dan nopo namine tidur. Maksudnya hilangnya akal. Ketika wong ora duwe akal baru wong niku wis ora kewajiban sholat. Selagi masih ada akal, walaupun badan tidak sehat, walaupun badan selagi masih akal sadar, itu masih berkewajiban sholat semampunya. Ini pasal nerangna sholat sing urut kemampuannya sudah dijelaskan. Dan ini masuk ke dalam bab qasar sholat ataupun jamak sholat. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha wa yajuzu lan wenang lil musafiri kaduwe wong sing lelungan ail mutalabisi bisyafar, tegese niku sedang dalam kerepotan bepergian. Boleh sholatnya qasru sholati rubai, boleh meringkas sholat yang rakaat jumlahnya memang ada 4.
berarti zuhur, asar, dan isya. Itu boleh diringkas. La ghairiha, tidak boleh selain daripada sholat yang 4 rakaat. Maghrib jadi 1,5 ya oleh, subuh jadi 1 tok ya tidak boleh. Min sunaiyatin wa thalathiyatin, yang tidak boleh dari jumlah rakaat yang sudah 2 ataupun 3, itu tidak ada diskon, tidak ada kemurahan lagi, sudah hanya untuk jawab boleh mengqashar sholat pada sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Wajah wasukosi sholat rubaiyah, yaitu sholat yang 4 rakaat. Bihomsi saroito, dengan catatan 5 syarat. Kalau syarat 5 nanti terpenuhi, maka sholatnya boleh dijamak atau dikosor. Al awalu utawi sing pertama iku ayakuna yen tono apa safaruhu perjalanane wong ai saksi tegese awak-awakan fi ghairi maksiatin, di bepergian selain daripada maksiat. Satu syarat yang pertama, orangnya memang sedang perjalanan. Nah, nanti perjalanan juga tidak semua perjalanan, juga ada batas minimal jaraknya. Yang pertama perlu diketahui yaitu boleh menjamak ataupun mengqashar sholat kalau memang sedang repot dalam perjalanan. Satu, perjalanannya itu tidak dalam kemaksiatan. Misalkan sing ora oleh niku berarti wong ketika mau musafir tapi rencananya pan apel, pan nemoni pacare, utawa pan nyolong, utawa pan ngerampok, pan korupsi, intinya perjalanan yang tujuannya maksiat, maka tidak ada keringanan menjamak ataupun mengqashar sholat. Jadi pertama harus diketahui yaitu perjalanannya itu perjalanan yang mubah, yang dibolehkan oleh syariat. Ketika perjalanan badai ngerampok, sholat dikosor tidak boleh. Misalkan badai party sing akhirnya mendem, mabuk-mabukan ataupun lain-lain, sampai Yogyakarta misalkan, tujuannya pan maksiat, maka perjalanan itu tidak boleh mengqashar sholat. Perlu dicatat satu, yaitu syaratnya orang itu masih dalam posisi uzur, kerepotan perjalanan. Kakoda, terus huwa sami lulil wajibi kakodoi deinin, seperti halnya contoh-contoh yang diperbolehkan seperti perjalanan sedang mau membayar hutang, misalkan lu ngemari Jakarta penyaur hutang, zaman urung bisa transfer misalkan. Lil mangdubi kasolatir kasilatir rahimi, ataupun contohnya yaitu orang yang perjalanan untuk silaturahim, pan maring sedulure, pan maring bapane, pan maring sinten mawon, yaitu saudara, yaitu tujuannya silaturahim, itu adalah perjalanan yang disunahkan, maka boleh menjamak sholat ataupun mengqashar. Wali mubahin, ataupun hal-hal yang memang bukan sunnah tapi ya boleh-boleh saja. Kasafari tijarotin, seperti halnya orang mau berangkat merantau, pandagang, utapan kerja di perantauan, ketika perjalanan, ketika nanti di jalan, itu boleh menjamak ataupun mengqashar sholat. Itu yang pertama dulu, yaitu orangnya memang ada uzur, yaitu uzur perjalanan. Wasani utawi sing kaping loro iku antakuna yentah ana apa masafatuhu perjalanane wong ai safari iku sittatu asara 16 apane farsahon farsahe tajdidan fil asohi wala tuhsabu, lan ora diwilang-wilang apa muddatur rujuki mangsane balik minha. Terus yang kedua syaratnya orang boleh menjamak takdim ataupun takhir ataupun qashar sholat. Yang kedua perjalanannya itu jaraknya lebih daripada 16 parsah. Parsah itu ukuran Arab. Lah saiki ning Indonesia berarti berapa? Misalkan di Indonesia ya di napa namanya dihitung. Ulama itu perbedaan pendapat, cuman ya ora akeh akad cedek. Ada yang mengatakan 16 farsah itu 80 sekian kilometer. Ada yang mengatakan 88 sekian kilometer. Bahkan ada yang mengatakan sampai 96 kilometer lebih.
yes pokoknya tinggal ikut nggak apa-apa, sementing aja nih sore 80 km itu untuk perkiraan. Berarti nggak pengen meru perjalanan atau sepira ya tinggal Google Map misalkan Jakarta di berapa kilo, Pekalongan berapa kilo, Pemalang itu apa sudah boleh dijamak, kosor apa belum. Nah itu maka dilihat saja. Ketika memang sudah melebihi daripada 16 farsah ataupun 80 sekian kilometer, niku berarti sholat wis angsal dijamak atau dikosor, entah jamak takdim ataupun jamak takhir, itu boleh. Lah perbedaan pendapat itu farsah, ada yang mengatakan satu farsah itu 5,5 kilometer. Ya perbedaan lumrah karena ukuran farsah ini kan masih nganggo deh dawane jangkahan, dawane nopo kan beda-beda wong. Karena zaman ini durung ana meteran apa maning Google Map durung ana. Jadi kilometer ya anane ning Indonesia, zaman samono ya langkah kilometer karena anane ning Arab nganggone ukuran farsah, tapi disamakan untuk Indonesia kilometer itu kurang lebih 80 sekian kilometer ataupun 80 pas kilometer itu sudah boleh. Itu syarat yang kedua bagi orang yang mau menjamak takdim, takhir ataupun sekalian dikosor. Wasalisu tawisi nomor 3 kaya guna yen to ana sapa alqasiru wong kang ngosor salat iku muaddiyan wong kang nekani li salati maring waktu li salati maring atau nggih salat ar-rubaiyati kang bangsa papat. Lan iki sing nomor 3 ngger wong menghendaki salat qasar, yaitu salat-salat yang akan diringkas menjadi 2 rakaat. Itu syaratnya salatnya harus salat yang 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Selain itu tidak boleh. Bolehnya hanya jamak, qasare ora oleh. Muaddiyan kang nekani waktune, yaitu yang nomor 3 itu orang itu melaksanakan sholatnya bukan sholat qodho. Sholat qodho itu sholat yang sudah pernah tertinggal. Misalkan mau bengi nyong kelayah turu lupa tidak sholat isya, orang itu kan masih kewajiban menunaikan sholat walaupun waktu isyanya sudah habis tapi masih punya hutang sholat. Itu menurut mazhab Syafi'i. Lah misalkan wong pan jamak tapi dheweke jamak sholat sing utang, sholat yang kemarin itu tidak boleh. Diperbolehkan hanya sholat yang memang sedang dihadapi. Warobo si wong sopal musafir al-qasra niat ngosor sholat ma'al ikhrami sertane takbiratul ikhram. Sing nomor 4 wong ketika menghendaki mengkosor sholat ketika takbiratul ikhram yang niatnya ditambahi misalkan duhur, saya niat sholat duhur atau sholat fardu duhur jamak entah takdim atau takhir terus qasron didalai qasron karena memang mau menghendaki qasron. Al-khamisu utawi si nomor 5 iku alla yatamayan ta orang makmum sapa wong fi jusin ing dalem sebagian min sholatihi saking salate wong bimukimin kelawan salate wong kang mukim ai biman tegese kelawan wong yusolli kang salat sapa man salat tatamatan ing salat sing sempurna lias milu supaya nanggung sopal musafir atama ing sempurna. Sing nomor 4 5 orang itu sebaiknya ketika mau menjama itu sholat ya karo wong-wong sing jama, tapi angsal ketika wong jadi keterangan itu di luar daripada Fathul Qorib boleh ketika orang itu berjamaah dengan orang yang sedang jama ataupun sebaliknya. Contoh kita lagi perjalanan rest area pan sembayang maupun namine pan sembayang boleh pengen jamaah dewek kan pengen jamaah ana wong lagi jamaah padahal wong ini lagi sholat jamaah lah dewek niku ora pan jamaah apakah boleh ikut? Boleh. Jadi boleh asalkan yang tidak boleh ikut itu fasalnya sudah terlampau yaitu pada syarat-syarat orang jamaah. Teng kitab Kasifatus saja Safinah tapi teng Kifayatul Ahyar juga ada boleh orang itu bermakmum dengan yang beda sholatnya itu boleh. Bahkan wong sholat karo makmuman karo wong sing lagi sholat sunnah itu boleh.
asalkan yang tidak boleh itu bermakmum dengan imam yang imamnya itu sholatnya berbeda dalam segi gerakan. Contoh, ana wong lagi sembahyang mayit, dewek pan melu makmum sholat duhur. Imamnya lagi pan sembahyang gerhana, dewek ikut pan sholat duhur. Ya tidak boleh. Tapi kalau orangnya sedang sholat sunnah, yaitu yang sama-sama ada ruku, sujud, iktidal dan lain sebagainya, jumlah rakaat itu tidak mempengaruhi, tidak apa-apa. Itu boleh. Misalkan kita datang ke masjid terus ana wong lagi sholat dewek pan sholat duhur terus melu karo wong sing lagi sholat qobliyah atau ba'diyah, boleh, sah. Nanti tinggal menyempurnakan sholatnya. Contoh, si imam itu cuma 2 rakaat karena memang sholatnya sunnah lah. Si makmum duhur kan harus 4 rakaat. Ketika si imam salam, berarti si makmum niku berdiri nambahi 2 rakaat. Soalnya nopo kok bisa angsal? Karena memang boleh, karena ketika orang sholat berbeda antara makmum dan imam, berbedanya itu tidak sampai yang parah, hanya sekedar perbedaan niat dan jumlah rakaat itu sah, tidak mengurangi fadilah daripada jamaah. Kapan-kapan dibahas niku bahasannya tentang kitab Kasifatu saja ya wonten Kifayatul Akhyar ya wonten. Dulu sih nggak ada kitab Kasifatu saja, sarahnya daripada Sarah Safinah, dan kitab Kifayatul Akhyar itu dijelaskan boleh orang itu mengikuti berjamaah dengan orang yang beda sholatnya. Misalkan duhur karo wong lagi asar tidak masalah, sebaliknya asar makmuman karo wong sing lagi duhur berarti pas jamaah itu boleh, asalkan tidak mengikuti ketika contoh wong lagi kosor berarti kan sholatnya ping loro, lah sing dewek melu karena kan asar 4 rakaat, berarti ketika imam salam si makmum berdiri menyempurnakan karena sholat 4 rakaat tanpa kosor, ya disempurnakan 4 rakaat. Dan disunahkan untuk si imam itu memberitahu, berarti sunahnya memberitahu, sempurnakanlah sholatnya karena saya adalah orang yang sedang musafir dan mengkosor sholat. Sunahnya ngoten. Makanya jadi imam ini ora wajib sing arane niat jadi imam. Beda dengan makmum, ketika pengen bermakmum maka ya wajib harus ada niat menjadi makmum atau ikut berjamaah. Sehingga seperti itu boleh. Oh kapan-kapan tak digawe mawon tak tulis keterangannya. Karena niki karena lagi bahas Sifatul Qorib, cuman untuk keterangan tambahan saja. Karena syarat yang nomor 5 yaitu tidak boleh orang itu makmum dengan orang yang sedang mukim dan sebaliknya, tapi dengan catatan tidak bolehnya itu tidak boleh mengikuti gerakan yang sempurna, siji kosor siji ora karena mukim, atau sebaliknya itu tidak boleh mengikuti satu paketnya, hanya boleh mengikuti dalam masalah jamaahnya. Ini syarat yang nomor 5. Jikalau mengikuti maka sempurnakanlah sholatnya. Memang gerkosor ya dikosor, ger ora ya berarti ora. Itu untuk masalah syarat daripada diperbolehkannya orang melakukan jamak kosor. Dan ini masih masalah kosor. Terus ayat jemaah yang ngumpulaken sapa wong baina sholatai duhri, antarane sholat duhur wal asri lan sholat asar, takdiman kelawan jamak takdim au takhiron ataupun sholat jamak takhir. Wa utawi jamak iku makna kaulihi, maknane pengendikane Kiai Musonep. Wau kan pun berarti syarat-syaratnya orang yang boleh mengkosor sholat adalah 5. Pertama, adanya perjalanan yang tidak maksiat. Pertama perjalanan, yang kedua perjalanannya bukan maksiat, yang ketiga perjalanannya lebih daripada 80 km, yang keempat harus niat ngosor sholate. Memane jamak ya niat jamak, memane takhir ya niat takhir. Yang nomor 5, tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Maksudnya bermakmum itu mengikuti gerakan sempurna, karena beda sih, sing mukim kan 4 rakaat, sing kosor 2 rakaat, tidak boleh mengikuti. Maksudnya gerpan kosor ya loro bae, imame bablas dewek salam, atau sebaliknya imame 2 rakaat dewek sempurna ya dewek
ngadeg. Itu 5 syarat qasar. Lah saniki membahas masuk pada waktu sing arane jamak takdim ataupun jamak takhir. Ora beda toh. Jadi syarat ini tidak jauh. Sing lebih jelas itu keterangannya dalam kitab Safinah niku benar-benar Imam Nawawi Al-Bantani itu meringkas keterangan sesuai kepahaman orang-orang Jawa. Jadi kepenak makanya nggak kapan sempat waktunya niku melune malam Senin niku memang kasifatu saja niku kepenak malih. Sing rangkum sing ngarang wong Jawa, maksudnya wong Indonesia bahasanya kepenak urut. Jadi ngerteng Safinah niku syaratnya jamak takhir, syaratnya jamak takdim, syaratnya jamak qasar. Lah ngerteng mriki dicampur. Jadi nggak memang makanya teng pondok-pondok dimanapun ketika mempelajari itu pertama Safinah soalnya nggak loncat langsung Fathul Qorib untuk kepahaman radaan angel karena memang orang terpisah terperinci seperti Safinah. Lah mau kapan waktunya per Safinah wis jerone niku kasih fatu saja matane dipelajari. Nah terus mriki lanjutane wow berarti ayyajma'a baina sholatai duhri wal asri qadiman wa takhiron. Boleh melakukan dengan jamak takdim atau jamak takhir. Wa huwa makna qouli fi waqti ayyihuma fi waqti ayyihima sya'a. Jadi di waktu manapun dikehendaki. Pan takhir ya boleh, pan takdim ya boleh, bebas kari milih. Jadi ketika wis tadi uzur syarat yang kelima tadi sudah terpenuhi, maka orang itu boleh melakukan sholat dengan jamak, entah itu jamak takdim ataupun takhir ataupun qasar, bebas niku boleh karena orang itu sudah memenuhi syarat diperbolehkannya melakukan sholat jamak, bahkan diskon yaitu qasar. Ayat jemaah baina sholaitil maghrib wal isya, yaitu seperti halnya wong sing jamak sholat maghrib karo isya takdiman wa takhiron, dilakukan dengan cara jamak takdim atau jamak takhir. Wa utawi takdiman iku makna qouli fi faqti ayyihi masya'a wa syurutu jam'i takdimi. Nah sekarang baru membahas singarane syarat-syarat diperbolehkannya orang melakukan jamak takdim pas mau melakukan sholatnya. Tadi yang pertama 5 syarat yang qasar itu adalah 5 syarat bolehnya melakukan jamak ataupun bolehnya melakukan qasar jadi siji. Lah ketika menghendaki jamak takdim entah takhir, berarti ada syarat selanjutnya, yaitu pertama surutu jamak takdimi salah satu 3 syarat bagi orang yang menghendaki sholatnya di jamak takdim. Temu-temu jamak takdim niku berarti wau sholat dilakukan pada waktu yang pertama arane takdim, zuhur asar, asare dilakukan pada waktu zuhur, itu adalah takdim. Boleh melakukan seperti itu, syaratnya 3. Al awalu ayyabda'a biduhri qoblal asri. Syarat yang pertama, nah ini syarat setelah memenuhi syarat yang tadi, sing 5 tadi terpenuhi selain niat qasar tadi. Lah baru melanjut ke masuk dalam jamak takdim. Orang mau menghendaki sholat jamak takdim, yang pertama nanti melakukan sholatnya itu harus urut itu berarti duhur dulu baru asar aja diwalik. Jadi ayyabda'a biduhri qoblal asri wabil maghribi qoblal isya'i. Ketika menghendaki jamak takdim duhur karo asar ya sing dilakoni duhure dhisik tempe sholat asar oroli di walik. Jadi asli ini kok kepenak teman ketika bahas kapan waktu ini kok ya kalau jagongan santai mawon wis teng kasifatu saja ini dibuka karena ini kita wis masih takrib ya, hormat kitab takribe kita baca sesuai takrib dulu. Mau jagongan santai ini kalau bahas teng olih aporane ini mau dibahas bareng-bareng karo santai. Pun sing pertama memang menghendaki sholat jamak takdim, maka sholat yang dilakukan adalah sholat yang pertama dulu, duhur asar duhur disit, maghrib isya maghrib disit, itu untuk jamak takdim. Falau akasa ka ayyabda'a bil asri qabla duhri. Lah seandainya orang itu membalik sholat jamak takdim tapi sing didisitna asare utawa isya maghrib sing didisitna isane, niku bagaimana? Masalan lam yasiha, maka tidak sah, boten parang ketika menghendaki jamak takdim
ya duhur dhisit baru asar. Maghrib isya ya maghrib dhisit baru sholat isya. Itu untuk jamak takdim. Ba'daha in aroda al jam'ah. Jadi wa yu'iduha iskongkon balik maning terus salah ora sah balik maning niku harus ketika salah. Lah nyong mau sebulan lalen ora ngerti salate mau ndekene nyong niate takdim asar dhisit ya berarti balik maning. Sing mau salat mau salah niku karena bolak-balik niku batal ya dibaleni. Asani utawi nomor loro iku niatul jam'i awal sholatil ula. Yang kedua adalah niat jamak ketika awal sholat. Wa in taktarona niatul jam'i bitaharrumiha fala yakfi taqdimuha ala taharrumi. Ora oleh niat iku sadurunge takbiratul ihram karena dapatana rukun sholat adalah niat di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Lah niate ning jaba sholli fardhu itu belum kategori niat. Demut-demut kowe kudu sing di napa namine sing diperhatikan temenanan karo salat niku artine sing hadir. Minimal orang bisa hadir segeluntung salat niate tok mbok apa ana hadir daripada babar blas langkan niku sing diperhatiknau takbir wis kosong kemutane mbuh apa maning selanjutnya permulaan kita baik insya Allah tengah dan sampai akhir insya Allah baik karena permulaannya sudah baiklah permulaannya pegobelan wudune sakarepe sembayangnya sakarepe niat ya ora bagaimana mau sempurna ya kudu dipelajari. Mengkonek ngonek apa sih bahasa Indonesianya yang ngonek hati karo gerakan berarti cangkeme Allah atine niat menggabungkan niat karo ora latihan ya angel dadi aja latihannya aja pan sembayang tok lagi jagongan santai coba cangkeme ngomong atine ngomong coba dipraktekna Allah ning jero atine muni bisa ora lah gara ora dibiasa nah ya angel jadi mangkane kepengin khusuk kepimen niat be ora pan khusuk ya biar ketemune pertama kepenak insyaallah manane kepenak pun lanjut asani syarat yang kedua bagi orang yang melakukan jamak takdim boleh yaitu syarat yang kedua harus ada niat wasalisu tawisi nomor 3 iku al mualatu berturut-turut bainal awali atau bainal ula wa awali antara salat yang pertama wasaniati dan salat yang kedua bi Allah ya tatawala yen ta ora suwe opal faslu pisah bainahuma antarane salat loro fa intola sing nomor 3 syarate antara salat jamak duhur karo asar jangan dijeda dengan jeda yang sangat lama ora oleh tapi ngerjedane sebentar misalkan kepentut nguyuh wis kalau bisa ditahan kebrot ngentut ya banyu wudu lanjutkan tidak apa tapi akhirnya anak telepon ngangkat dhisik halo nyong lagi sholat iki kobro sampai curhat bla 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 ya tidak boleh dijeda dengan iqomah boleh dijeda hal-hal yang memang menyempurnakan contohnya kayak wong wudu kan memang gara-gara wudu sholatnya batal lah ya wong kepentut ya bagian wudhu terus sholat tapi tidak ada uzur yang memutus yaitu seperti ngangkat teleponnya pacar ngangkat teleponnya siapa ya wis gagal berarti urfan maksudnya pada umumnya walau ba'da biudri kanomin wajabat takhirus sholat saniyah lah wonge keturun ya berarti kok akhirnya dijamak takhir wis kaya kowe bae tapi enggak durung ya boleh saja dijam tang keturun sampai keturune dawa. Syarat yang ketiga tidak boleh diputus atau harus terus menerus. Fayajibu fi ayakuna biniyatil jam'i wa takunu niyat hadi fi waqtil ula wa yajuzu takhiruha ila ayyabqa niku terjemah takhir. Nggih, ayab kola terus niku wae sing nomor telune harus berturut-turut. Niku berarti sing salat syarat sah melakukan jamak takdim ki syarate telu tok. Ngger mau sing musafir
aslinya mung papat, tapi kan anak kosore musim pertama kan 5, tapi sing siji kan hanya untuk kosor. Ketika orang sudah terpenuhi syarat yang 5 tadi, wonge lungane ora pan apel, ora pan maksiat, perjalanan lebih daripada 16 parsah, yaitu 80 km. Terus wonge niku wau napa namine masih dalam keadaan uzur, ya kuwi wis oleh jamaah. Malah ngertung kasifah, jero maning kasifah itu saja wong sakit ya oleh, wong sing lagi udanan ning masjid oleh. Tapi itu nanti pembahasannya harus detail, kita sing lumrah-lumrah bae, yaitu wong sing perjalanan. Nah, misalkan dhewek wis memenuhi syarat, artinya oleh kosor ya oleh jamaah, mantap jamaah. Lah sebelum melakukan jamaah perhatikan syaratnya lagi, yaitu ketika menghendaki jamaah takdim salate kudu urut, duhur asar duhure dhisit. Sing nomor loro mau apa nomor loro? Niat pada takbiratul ihram. Sing nomor telune syarate kudu berturut-turut ora liti pedhot. Lah saniki lanjut ke pembahasan yaitu jamak takhir. Wa amma jam'ut takhiri, adapun tawatene utawi anapun utawi jamak takhir iku fayajibu wajib fihi ing dalem jamak takhir apa ayakuna yen ta ana apa niatul jam'i niat jamak. Watakun nulan ono pun niatu hadihi ikilan niate jamak takhir fi waqtil ula ing dalam waktu sholat sing pertama. Waya juzu boleh takhiruha mengakhirkan niat jamak takhir illa ayyabqa sampai batas masih min waqtil ula daripada waktu sholat yang pertama. Jadi syaratnya jamak takhir ki mung loro tok, secara gampangane loro. Satu, masih adanya uzure sana isi dalam perjalanan. Misalkan jamak takhir wis anjuk omah ya ora oleh, berarti kan terus anjuk omah uzure ilang. Jadi misalkan sing Jakarta kan anjuk bumi Jawa anjuk tuwel mandeg dhisit salat jamak takhir ora oleh anjuk omah, misalkan menghendaki mengakhirkan niku wau. Karena mungkin lagi pas nikah orang mandeg babar blas karena bisa anjuk yomani. Nah, durung salat. Ketika wis anjuk yomani durung salat to dhewek jamak takhir, lha kowe aja ngenteni salat ing ning omah, mandeg maring masjid yomani dhisit sembahyang jamak takhir. Misalkan memang bablas antara duhur karo asar, lagi ning gili misalkan duhur kereta bisa mangkat jam 10 esuk, perjalanan otomatis melewati waktu duhur, ning duhur bis. Lah misalkan memang mandeg pan salat ya monggo, pan jamak ya boleh. Misalkan wis mengres area lah pan ngobela tak jamak takhir, tidak apa-apa asalkan memenuhi syarat yang tadi, perjalanannya orang maksiat, perjalanan ditempuh dari lebih daripada 80 km lebih lah dan lain sebagainya. Lah terus wong niku berarti misalkan ning dalan tak jamak takhir bela. Syarat yang kedua kan adanya niat sebelum waktu sholat yang pertama habis. Contoh duhur jam 12 masuk, habis jam 3 lah, misalkan jam 3 kurang 1/4. Jadi misal menghendaki sholat ya di jamak takhir sebelum waktu duhur habis, di dalam hati niat engkau pantak jamak takhir supaya tidak dihitung menyia-nyiakan waktu sholat. Tapi urung-urungan niat ya jamak takhirnya gagal karena pas perjalanan sebelum waktu duhur habis ke ora diniati. Tapi ngertakdim kan tidak, seketika dia mau sholat baru nih niat. Tapi ngertakhir sedurunge waktu pertama enteng diniati dhisit, langsung ngerlegi takbiratul ihram tak karuan. Syarat yang kedua yaitu adanya uzur. Selama masih ada uzure, gerwis anjuk umay bumi Jawa ya ora oleh. Dadi ning yomani mandeg sembayang dhisit jamak wae omah wis plong niku boleh. Niku untuk masalah jamak takdim dan jamak takhir. Gari goleti yes karo takon pertanyaan. Jadi karo pertanyaan karo buka referensi karo santai, soalnya di luar daripada kitab Fathul Qorib. Karo santai, jadi napa namine temu-temu niku wong kepenak asline wong Islam ki agama paling kepenak. Ketika memang repot boleh didiskon.
sing asale papat dadi loro. Wah, wis penak nemen. Gobelane wong bae sing ora gelem sembayang. Jadi ketika perjalanan sembayang, pakaiane kotor ora nemu ya oleh engko tapi dijoki. Enak sementing niku wau. Pun niki cukup. Aman kelin kok dadi dilanjut kali napa namine tanya jawab karo Santai Udut.